melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode bertekad kembali ke Banyu Biru. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika terjadi kegaduhan di Tanah Lapang itu, kemudian Maiso Jenar menyuruh Bantaran untuk menyelamatkan kakek Nyai Penjawi. Kemudian Maiso Jenar menyelamatkan Nyai Penjawi dan mereka bersepakat untuk ketemu kembali di tempat ditambatkan kuda mereka di Sendang Putih. Bagaimanakah kelanjutan kisah itu? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sebagai seorang pemimpin Laskar Banyu Biru, ia menjadi keheran-heranan bahwa dalam pertempuran yang berlangsung itu, di mana seorang harus melawan 10 orang bersama-sama, masih juga menyesal kalau ia terpaksa membunuh lawannya. Saat kemudian keadaan menjadi sunyi, masing-masing membiarkan angan-angannya mengembara ke daerah yang berbeda-beda. Kemudianlah terdengar kembali Maiso Jenar berkata kepada Bantaran, "Bantaran, aku masih ingin mendapat beberapa keterangan tentang laskarmu dan Laskar Penjawi. Sebab mau tidak mau apabila Ki Ageng Lembusuro dan Sawung Sariti tetap pada pendiriannya, kita akan memerlukannya." Bantaran menggeser duduknya kemudian menjawab, "Laskar kami sebenarnya tidaklah begitu banyak, Tuan. Apalagi sampai saat ini kami sama sekali tidak mendapat bimbingan yang baik. Apalah artinya kami berdua, aku dan Penjawi, sedang yang kami hadapi adalah Ki Ageng Lembusuro dan putranya Sawung Sariti. Sedangkan tingkat keterampilan kami tidaklah lebih daripada pengawal-pengawal Lembusuro itu. Tetapi bagaimanakah dengan tekad mereka?" Selama Maiso Jenar, "Itulah yang mendorong kami untuk tetap berjuang. Mereka ternyata bersedia menunggu pemimpin mereka, Ki Ageng Gajah Suro atau putranya Aryo Saloko yang hilang itu. Bagaimanakah dengan Wonomerto?" Maiso Jenar mencoba bertanya. "Orang tua itu pun telah meninggalkan Banyu Biru," jawab Bantaran. "Tetapi kami belum mengetahuinya di mana ia berada." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Bantaran, agaknya Wonomerto benar-benar belum berhasil mencari hubungan dengan kalian. Ketahuilah bahwa Wonomerto telah berhasil menyusul putra Ki Ageng Gajah Suro, Aryo Saloko," potong Bantaran terkejut. "Ya," jawab Maiso Jenar. "Dan selama ini Aryo Saloko dalam keadaan selamat." "Syukurlah," sahut Bantaran. "Memang demikianlah berita yang pernah aku dengar, meskipun aku belum yakin sebelumnya. Sekarang karena Tuan yang mengatakannya, aku dapat mempercayainya." "Dari mana kau dengar berita itu?" tanya Maiso Jenar. "Aku tidak jelas sumbernya," jawab Bantaran. "Tetapi aku kira dari orang-orang Pamingit. Sebab aku dengar mereka sedang mencari untuk membunuhnya. Bahkan yang kami dengar, Aryo Saloko selalu bersama-sama dengan Tuan." Berita itu benar, hampir seluruhnya. Bahkan Sawung Sariti sendiri sudah untuk kedua kalinya berusaha membunuh Aryo Saloko dengan tangannya. Mendengar keterangan itu, Bantaran mengangkat kepalanya. Bagaimanapun ia merasa tersinggung atas kelakuan Sawung Sariti. Maka katanya, "Untunglah bahwa Aryo Saloko
dapat Tuhan selamatkan?" "Ia telah dapat menyelamatkan dirinya sendiri," jawab Maesa Jenar. Tiba-tiba dada Bantaran terasa seolah-olah mengembang karena kegembiraan. Kalau Aryo Saloka berada di tengah-tengah mereka, maka laskarnya akan menjadi laskar yang bertekad baja, yang tidak lagi memperhitungkan hidup atau mati yang memang di luar kekuasaan manusia. Karena itu, Maesa Jenar meneruskan, "Bersiaplah menghadapi masa yang menentukan." "Baiklah Tuan," jawab Bantaran mantap. "Akan kami kabarkan hal ini kepada mereka, supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu mempunyai arti bagi tanah perdikan mereka." "Kalau demikian, kemanakah aku harus membawa Aryo Saloka?" sahut Maesa Jenar. "Ke Gedong Songo, Tuan," jawab Bantaran cepat. "Di sekitar candi itu kami menempatkan laskar kami." "Baiklah, dan beruntunglah aku dapat bertemu dengan engkau di sini, sehingga aku mendapat banyak bahan untuk saat-saat terakhir." Demikianlah mereka mengakhiri pembicaraan. Setelah sekali lagi Maesa Jenar berjanji akan membawa Aryo ke Candi Gedong Songo, maka bersama dengan Kebo Kanigoro ia minta diri untuk segera kembali ke Karang Tumoritis, di mana Aryo Saloka pasti telah menunggunya. Bersamaan dengan itu berangkat jugalah Bantaran lewat jalan-jalan hutan, membawa istri Penjawi beserta ayahnya untuk berkumpul kembali dengan laskarnya. Setelah beberapa hari ia berkeliaran di daerah sekitar Banyu Biru untuk melihat perkembangan daerah itu. Namun kali ini dengan bangga ia akan dapat berkata kepada laskarnya tentang apa yang disaksikannya di Banyu Biru. Pertemuannya dengan Maesa Jenar yang tanpa diduga-duganya, serta yang terakhir bahwa mereka boleh mengharap dalam waktu singkat Maesa Jenar akan membawa Aryo Saloka ke tengah-tengah mereka. Dalam perjalanan kembali ke Karang Tumoritis, Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro tak henti-hentinya memperbincangkan kemunduran-kemunduran yang terjadi di Banyu Biru. Kemunduran dalam segala bidang. Namun mereka masih menduga-duga apakah sebabnya Ki Ageng Surodipoyono masih berdiam diri. Demikianlah mereka menempuh perjalanan, melintasi padang-padang rumput, hutan-hutan yang tidak begitu lebat, mendaki lambung-lambung bukit, serta menuruni lereng-lerengnya, untuk kemudian sampai ke daerah persawahan yang membentang luas di hadapan mereka. Setelah mereka bermalam di bawah bentangan langit biru, pedukuhan yang nampak di hadapan mereka seperti pulau-pulau yang tersembul dari lautan adalah pedukuhan gedangan. Oleh hembusan angin yang cepat-cepat lambat, butir-butir padi yang sudah mulai menguning nampak seperti wajah lautan yang berombak-ombak. Jauh di ujung desa nampaklah beberapa puluh orang perempuan seperti semut yang terapung-apung sudah mulai menuai padi. Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro melihat semuanya itu dengan wajah yang cerah. Mereka ikut bersama-sama dengan para petani gedangan, merasa gembira bahwa hasil jerih payah mereka selama beberapa bulan kini sudah dapat dipetik hasilnya. Lebih daripada itu, Maesa Jenar melihat benar-benar kemajuan yang telah dicapai oleh pedukuhan kecil ini dalam bidang pertanian. Setelah puas memandang sawah yang terbentang di hadapan mereka itu, segera mereka menarik kekang kuda masing-masing dan berjalanlah kuda-kuda mereka seenaknya. Burung-burung liar yang terkejut karena suara telapak kaki kuda itu berterbangan terpencar-pencar. Sedang butiran-butiran padi yang penuh berisi seolah-olah merundukkan batang-batang mereka kepada kedua orang yang baru datang itu. Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro bagi orang-orang gedangan adalah orang-orang yang sangat dihormati.
karena mereka berdua telah banyak memberikan jasa mereka kepada pedukuhan kecil itu. Karena itu ketika seorang melihat kehadiran mereka, ia segera berlari-lari melaporkannya kepada pejabat-pejabat pedukuhan, sehingga sesaat kemudian ributlah pendopo kelurahan Gedangan. Mereka segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tamu-tamu mereka. Ketika Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro sampai di halaman kelurahan, bahkan mereka menjadi terkejut. Mula-mula mereka heran, apakah yang terjadi di kelurahan itu sehingga banyak orang hilir mudik ke sana kemari. Tetapi ketika akhirnya mereka mengetahui duduk perkaranya, mereka menjadi geli. Hal yang sedemikian itu sebenarnya sama sekali tak mereka kehendaki. Sebab apa yang mereka lakukan tidak lebih dan tidak kurang daripada melakukan kewajiban mereka sebagai manusia yang mengabdikan diri pada sumbernya serta hasil pancaran dari sumber itu. Tetapi rakyat Gedangan itu menjadi kecewa ketika mereka mengetahui bahwa Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro tidak dapat terlalu lama tinggal di pedukuhan mereka, sebab suatu kewajiban yang penting telah menanti. Mereka hanya dapat bermalam 1 malam saja. Untuk seterusnya mereka minta diri meneruskan perjalanan ke Karang Tumoritis. Sedangkan kuda-kuda yang dipinjamnya masih belum mereka kembalikan. Bahkan Maiso Jenar telah berpesan, apabila diperlukan mereka masih akan meminjamnya lebih banyak lagi nanti. Berapa ekor lagi yang akan Tuan perlukan? Tanya Wirodopo. 5 atau 6 ekor, jawab Maiso Jenar kepada lurah Gedangan itu. Baiklah Tuan, kuda-kuda itu akan kami sediakan sejak hari ini, sahut Wirodopo. Dan seterusnya ia berkata, kecuali itu perkenankan kami mengundang Tuan berdua beserta sahabat dan putra-putra Tuan untuk mengunjungi pedukuhan kami di pada akhir bulan. Apakah keperluan kalian? Tanya Maiso Jenar. Kami akan mengadakan upacara bersih desa sebagai pernyataan terima kasih dan kegembiraan kami atas karunia Tuhan yang telah menjadikan sawah-sawah kami bertambah subur serta tanaman-tanaman kami selamat dari gangguan hama. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro tersenyum. Baiklah, jawab mereka hampir bersamaan. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro segera berangkat ke bukit kecil yang dinamai oleh penghuninya Karang Tumoritis. Ketika matahari telah sampai di atas kepala mereka, sampailah mereka di atas bukit kecil itu. Perjalanan mereka di atas punggung kuda seakan-akan merupakan tamasya yang menyenangkan. Kedatangan mereka disambut dengan meriah oleh penghuni bukit kecil itu. Para cantrik dan Endang, lebih-lebih lagi betapa gembira hati Endang Widuri yang telah beberapa lama ditinggalkan oleh ayahnya. Untunglah bahwa saat itu ia sudah mempunyai kawan bermain yang dapat melayaninya, yaitu Roro Wilis. Aryo Saloko pun menjadi sangat gembira, sebab hanya dialah yang mengetahui, walaupun hanya sedikit, bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya beserta Kebu Kanigoro adalah tugas yang berbahaya. Ketika mereka sudah beristirahat beberapa lama, bertanyalah Kebu Kanigoro kepada anaknya, Widuri, apakah Panembahan dalam keadaan sehat? Dengan manjanya Widuri menjawab, yang aku ketahui sepeninggal ayah, Panembahan mengurung dirinya di dalam sanggar sampai berhari-hari. Tak seorang pun yang diperkenankan ikut serta. Bahkan makanan pun telah dibawanya sendiri sejak Panembahan mulai dengan semadinya. Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi tahulah ia dan juga Maiso Jenar bahwa sebenarnya Panembahan Ismoyo pada saat itu sedang pergi meninggalkan padepokan untuk menyusulnya ke Pudak Pungkuran, di mana ia bersama-sama dengan Maiso Jenar sedang menemui Radite dan Anggoro. Apakah beliau sekarang masih berada di dalam sanggar? Tanya Kanigoro kemudian. Widuri menggeleng jawabnya.
Sudah hampir seminggu Panembahan pudar dari semedinya. Sambil mandang kepada Maesa Jenar, Kebu Kanigoro berkata, "Kalau demikian, baiklah kita menghadap." Maesa Jenar menyetujuinya pula, dan ketika mereka sudah melangkah sampai di luar pintu pondok, menyusulilah Aryo Saloka sambil berbisik, "Paman, Panembahan agak menyesal ketika aku katakan tentang kepergian paman berdua." Kanigoro dan Maesa Jenar terhenti, tetapi kemudian mereka berdua tersenyum. Jawab Kanigoro, "Kami akan mencoba menjelaskan kepada Panembahan. Mudah-mudahan Panembahan dapat mengerti." Saud Aryo Saloka, "Aku kira demikian," saud Maesa Jenar. "Nanti sesudah kami menghadap, aku beritahukan kepadamu." Aryo Saloka mengangguk, tetapi hatinya masih juga gelisah. Jangan-jangan Panembahan masih tetap kecewa terhadap gurunya serta Kebu Kanigoro. Tetapi ia sudah tidak berani bertanya lagi. Ketika Kebu Kanigoro dan Maesa Jenar sampai di rumah kediaman Panembahan Ismaya, Panembahan tua itu ternyata sedang duduk di hadap beberapa orang cantrik tertua. Agaknya ada sesuatu yang sedang mereka perbincangkan. Ketika dilihatnya kedatangan Kebu Kanigoro dan Maesa Jenar, maka dengan perasaan gembira mereka berdua disambutnya serta segera dipersilahkan masuk. "Marilah Angger berdua, beberapa hari aku menjadi gelisah atas kepergianmu berdua. Syukurlah kalau kau berdua tidak menemui halangan sesuatu." Kebu Kanigoro dan Maesa Jenar mengangguk hormat sebagai pernyataan bakti kepada Panembahan tua itu. "Agaknya kalian berdua menjadi gembira karena perjalanan itu. Ternyata wajah kalian bertambah segar," sambung Panembahan Ismaya. Kebu Kanigoro dan Maesa Jenar tidak menjawab. Mereka hanya menundukkan muka mereka, sebab tak ada yang akan mereka katakan, karena Panembahan Ismaya telah mengetahui seluruhnya. Tetapi tiba-tiba Panembahan Ismaya berkata kepada para cantrik, "Cantrik sekalian, aku berkenankan kalian meninggalkan ruangan ini. Sediakanlah makan siangku. Aku ingin setelah ini makan bersama-sama dengan Kanigoro dan Maesa Jenar." Maka mundurlah para cantrik dari ruangan itu untuk mempersiapkan makan siang Panembahan Ismaya. Sepeninggal para cantrik, barulah Panembahan bertanya kepada segala sesuatu mengenai perjalanan kembali Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro. Dan kepada Panembahan itu diceritakan pula bagaimana keadaan Banyu Biru sekarang, kemunduran dalam segala bidang, terutama kemunduran akhlak. "Panembahan," kata Maesa Jenar kemudian, "menurut pertimbanganku, segala sesuatu yang terjadi di Banyu Biru itu harus segera dihentikan dengan mengembalikan Aryo Saloka ke sana, atau lebih-lebih kalau mungkin Kakang Gajah Suro." Panembahan Ismaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa ditagih janji, sebab merasa berkesanggupan untuk membebaskan Gajah Suro. Tapi untuk melaksanakan kesanggupan itu agaknya tidak terlalu mudah. Karena itu ia menjawab, "Kau benar Maesa Jenar, bawalah Aryo Saloka lebih dahulu. Aku masih belum dapat membebaskan ayahnya. Aku harap hal itu segera terjadi, dan bukankah akan sangat mengembirakan kalau Gajah Suro nanti dapat kembali ke Banyu Biru setelah Banyu Biru dapat dipulihkan. Dan apa yang terjadi sebelum itu seolah-olah hanya suatu peristiwa dalam mimpi, meskipun mimpi yang menyedihkan." Maesa Jenar masih merenungkan masalah-masalah yang akan dihadapinya. Kalau saja tidak ada persoalan yang lebih besar yang akan langsung mempengaruhi pemerintahan Demak, maka cara yang semudah-mudahnya untuk membebaskan Ki Ageng Gajah Suro adalah menyerahkan kembali Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Tetapi ternyata cara itu tidak dapat ditempuhnya,
Sebab banyu biru bagi Demak hanyalah merupakan sebagian saja dari seluruh persoalan. Namun ia percaya kepada Panembani Semoyo. Panembani itu pasti akan menemukan suatu cara untuk membebaskan Gajah Suro dengan atau tanpa Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Syukurlah kalau nanti Gajah Suro dapat menjumpai tanah perdikan sudah pulih kembali, meskipun belum seluruhnya. Tetapi setidak-tidaknya Gajah Suro merasa bahwa ia kembali ke tanahnya sendiri seperti pada saat ditinggalkan. Kemudian diceritakan pula oleh Maeso Jenar pertemuannya dengan Bantaran, salah seorang pemimpin Laskar Banyu Biru, serta pasukannya di sekitar Candi Gedong Songo. Akhirnya Panembani Semoyo menyetujui permintaan Maeso Jenar untuk mengajak Kanigoro serta dalam usahanya mengembalikan Banyu Biru ke dalam tangan Aryo Saloko. Sebab tanpa orang-orang yang lebih tua itu, Aryo Saloko tidak akan mampu melakukan pekerjaan berat itu. Tetapi kau jangan terlalu tergesa-gesa, Maeso Jenar, Panembani Semoyo menasihati. Sebab apa yang akan dilakukan oleh Aryo Saloko adalah pekerjaan yang sulit. Mula-mula kau harus berusaha untuk menjelaskan masalahnya tanpa pertumpahan darah. Kau dapat membawa laskar yang dipimpin Bantaran hanya untuk membuat keadaan seimbang, supaya keseimbangan itu diperhitungkan pula oleh Lembu Suro. Sebab apabila ia hanya berhadapan dengan kalian berdua beserta Aryo Saloko, maka mereka pasti akan berkeras kepala. Selain daripada itu, kau harus mempersiapkan Aryo Saloko untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi, lahir dan batin, supaya dalam setiap keadaan hatinya tidak terguncang dan kehilangan keseimbangan. Demikianlah Maeso Jenar mendapat banyak sekali bekal yang perlu baginya untuk memenuhi kesanggupannya kepada Ki Ageng Gajah Suro pada saat orang itu pergi meninggalkan Banyu Biru dan menitipkan anaknya kepadanya. Setelah makan siang bersama-sama dengan Panembani Semoyo dan Kebu Kanigoro, maka Maeso Jenar minta diri untuk beristirahat. Namun demikian ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang selalu membelit hatinya, persoalan Banyu Biru. Agaknya Aryo Saloko pun hampir tidak sabar menanti Maeso Jenar. Ketika ia melihat gurunya itu datang, segera ia bertanya, apakah Panembani Semoyo marah kepadanya? Dengan tersenyum Maeso Jenar menjawab, Panembahan bukanlah orang yang dapat marah. Apakah kau pernah melihat Panembahan marah? Aryo menggeleng, tapi ia menjawab, aku selalu cemas bahwa Panembahan akan marah untuk pertama kalinya kepada Paman dan Paman Kanigoro. Maeso Jenar tertawa kecil, kemudian sautnya, tidak, Panembahan tidak marah. Ia hanya memberi aku dan Kakang Kanigoro nasihat, dan nasihat-nasihat itu akan sangat berguna bagiku dan Kakang Kanigoro. Sejak saat itu Maeso Jenar mencoba untuk memberi penjelasan kepada Aryo Saloko untuk melengkapi pengetahuannya tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di Banyu Biru. Karena Aryo Saloko sekarang menurut anggapan Maeso Jenar telah cukup siap untuk mengetahui segala-galanya, maka Maeso Jenar kini tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Juga dijelaskan apa yang sekarang terjadi kalau keadaan yang demikian dibiarkan berlarut-larut. Aryo Saloko mendengarkan semua penjelasan itu dengan menekan dada. Ia telah dapat merasakan betapa jeleknya keadaan Banyu Biru sepeninggal ayahnya. Hampir setiap malam ia duduk bercakap-cakap dengan Maeso Jenar, yang kadang-kadang ditemani Kebu Kanigoro, Roro Wilis, dan Indang Widuri. Apa yang mereka percakapkan selalu berkisar pada masalah Banyu Biru. Apalagi kalau Wonomerto berkesempatan untuk ikut serta berbicara. Banyak sekali cerita yang dapat membakar dada Aryo Saloko. Sebagai orang tertua
yang pada saat Gajah Suro meninggalkan Banyu Biru menerima tanda pemerintahan pusaka Kyai Banca, dan yang selanjutnya kehadirannya di Banyu Biru oleh Ki Ageng Lembu Suro sama sekali tidak diperhitungkan, bahkan disingkirkan dengan satu cara yang keji. Ia benar-benar sakit hati. Di samping semua penjelasan untuk mempersiapkan Aryo Saloka menghadapi keadaan-keadaan di tanah perdikan yang sudah kira-kira 5 tahun ditinggalkan, ia selalu menerima pula tuntunan-tuntunan lahiriah. Setiap hari ia masih harus berlatih sekeras-kerasnya, menambah pengetahuan, tata pertempuran, dan olah senjata. Dalam keadaan yang demikian terasalah betapa perkembangan jasmaniah Aryo Saloka menjadi bertambah cepat setelah orang aneh yang mengenakan jubah memijiti hampir seluruh tubuh pada suatu malam setelah ia bertempur melawan Sawung Sariti. Untunglah bahwa di bukit kecil itu ia mempunyai banyak kawan berlatih. Endang Widuri yang memiliki cabang keturunan ilmu yang sama dengan ilmunya, Roro Wilis dari perguruan Pandan Alas, serta Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Meskipun sebenarnya Aryo Saloka kadang-kadang bertanya di dalam hati tentang persamaan yang sedemikian dekatnya antara Kebu Kanigoro dengan gurunya, Maiso Jenar, namun pertanyaan itu tetap disimpannya. Sejalan dengan itu, kadang-kadang ia menjadi heran pula bahwa ilmu gurunya sendiri agaknya menjadi jauh berkembang, seolah-olah berkembang dengan sendirinya. Tetapi juga keheranan ini disimpannya di dalam hati. Sudah tentu bahwa dalam keadaan demikian, tidak saja Aryo Saloka sendiri yang berhasil memperkuat dirinya lahir batin, tetapi juga kawan-kawannya berlatih. Mereka ternyata saling menerima dan memberi. Ilmu pedang yang luar biasa lincahnya dari perguruan Pandan Alas dalam keserasiannya dengan ilmunya, baliknya keteguhan serta gerak-geraknya yang kuat dapat mempengaruhi keterampilan Roro Wilis. Sedangkan kenakalan Endang Widuri pun kadang-kadang dapat memberi banyak ilham kepada Aryo, sehingga dalam ilmunya kadang-kadang sifat itu terungkap dalam gerak-gerak yang nampaknya tidak masuk akal dan kurang berhati-hati, namun sebenarnya mempunyai segi-segi yang mengelabui lawan. Ketika segala sesuatunya telah dirasa cukup, sampailah Maiso Jenar pada taraf terakhir dari pekerjaannya yang menjelang keberangkatan mereka ke Banyu Biru, yaitu mematangkan jiwa Aryo Saloka menghadapi segala macam kemungkinan. Kemungkinan yang paling menyenangkan sampai kemungkinan terakhir yang dapat saja terjadi, yaitu gugur dalam menunaikan kewajiban sucinya. Tetapi jiwa Aryo Saloka memang sudah mendapat tempaan yang luar biasa sejak bertahun-tahun terakhir. Kesulitan hidup yang hampir setiap hari dijalani, sulit lahir batin, adalah bekal yang baik dalam pekerjaannya itu. Di samping itu, Maiso Jenar tidak pula lupa menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan itu adalah suatu usaha yang wajib diperjuangkan oleh manusia untuk mencapai cita-citanya. Namun segala keputusan terakhir dari semua masalah terletak di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah akhirnya Maiso Jenar menyampaikan segala macam persiapan dan anggapannya bahwa segala sesuatunya sudah cukup kepada Panembahan Ismoyo. Bersamaan dengan itu, ia mohon diri bersama muridnya untuk menunaikan kewajibannya. Setelah sekali lagi, ia mohon kepada Panembahan untuk mengizinkan Kebu Kanigoro pergi bersamanya. Panembahan Ismoyo mandang Maiso Jenar dengan hampir tak berkedip. Ini adalah suatu masalah yang paling rumit, yang selalu tumbuh hampir setiap saat. Alangkah menyedihkan bahwa seseorang melakukan persiapan sampai seteliti-telitinya untuk melakukan tindakan kekerasan. Padahal seharusnya setiap bentuk kekerasan pasti harus ditentang. Tapi ia tidak dapat menyembunyikan kenyataan
bahwa di antara anak manusia di dunia ini masih saja ada yang sama sekali tidak menghiraukan kemanusiaannya, yang dengan segala macam cara menindas manusia-manusia yang lain. Dan terhadap manusia-manusia yang demikian itu, wajarlah bahwa ada usaha-usaha untuk mencegahnya. Usaha terakhir pencegahan itu adalah dengan cara yang sama sekali menyimpang dari tuntunan cinta kasih manusia. Sebab kadang-kadang yang harus dilakukan adalah nampaknya berlawanan dengan ungkapan cinta kasih itu sendiri, yaitu kekerasan, perkelahian, dan bahkan kadang-kadang persoalan hidup dan mati. Karena persoalan-persoalan yang demikian itulah maka selalu timbul pertentangan di dalam diri. Pertentangan antara hakikat dari pengabdian diri terhadap manusia sebagai tempat untuk meletakkan pengabdian yang tertinggi dengan penuh cinta kasih, sebagaimana Tuhan melimpahkan cinta kasih-Nya kepada manusia, serta kenyataan bahwa manusia itu sendiri telah menodainya. Disinilah kadang-kadang dijumpainya persimpangan jalan antara tujuan dengan cara pengabdian. Namun demikian bukanlah segala cara dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan. Sebab dalam hal yang demikian kaburlah batas antara tujuan yang hendak dicapai dengan mengorbankan tujuan itu sendiri sebagai puncak pengabdian. Dalam hal yang demikian itu, apabila segala macam cara dapat dibenarkan, maka akan timbullah fitnah, kebiadaban, kekejaman, dan kesewenang-wenangan yang justru menghilangkan nilai tertinggi dan tujuannya, yaitu manusia. Terhadap Maisojenar dan Kebu Kanigoro, Panembahan Ismoyo tidak tedeng aling-aling, dan karena itulah maka Panembahan Ismoyo sendiri masih mempergunakan dua bentuk selama ini: orang berjubah abu-abu yang sakti dan seorang panembahan yang menjauhkan diri dari daerah keduniawian. Mendengar uraian itu, Kebu Kanigoro dan Maisojenar hanya dapat menundukkan wajah mereka dengan taksimnya. Namun di dalam dada mereka bergolaklah pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Pertanyaan tentang diri mereka, tentang Arya Saloka yang terusir dari Banyu Biru, dan tentang hak yang sudah terampas dari tangannya. Namun meskipun pertanyaan itu tidak terucapkan, agaknya Panembahan Ismoyo dapat mengertinya. Karena itu katanya, "Karena itu Maisojenar, kau harus dapat mencari keserasian dari cara dan tujuan pengabdian, dan dari sinilah nanti akan nampak bahwa seseorang memiliki ketinggian budi yang tidak sama. Ada orang yang berbudi luhur dan berjiwa besar, dan ada orang yang berbudi rendah dan berjiwa kerjil. Ada orang yang mengundangkan nilai-nilai kemanusiaan, namun akan 1001 macam semboyan. Tetapi nilai-nilai kemanusiaan itu tercermin dalam tindak tanduknya sehari-hari. Seorang yang menganggap dirinya mendukung nilai-nilai kemanusiaan, tetapi ia mengorbankan manusia untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, yang dipancangkannya di atas tumpukan bangkai-bangkai. Namun sebaliknya ada orang yang dengan berdiam diri membangun nilai-nilai itu dalam lingkungan yang jauh dari pamrih untuk mencemerlangkan diri. Setelah berhenti sejenak, Panembahan Ismoyo meneruskan, "Karena itulah Maisojenar, aku dapat mencegah Arya Saloka untuk mengambil haknya, untuk mengambil kekuasaan yang ada di Banyu Biru di tangan adik atau pamannya. Sedang kekuasaan itu sendiri bukanlah hal yang selalu baik atau tidak baik. Hampir semua orang di dunia ini menginginkan kekuasaan dalam bentuk yang besar atau dalam wujud yang lebih kecil, serta dalam lingkungan yang kecil pula. Namun yang harus dinilai kemudian adalah bagaimana kekuasaan itu dipergunakan." Kemudian Panembahan Ismoyo meneruskan lagi, "Akhirnya bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan itulah yang menentukan bentuk dari kekuasaan yang berada di dalam tangannya. Apakah ia mengabdikan kekuasaan itu untuk nilai-nilai kemanusiaan, ataukah dengan kekuasaannya
ia justru menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Telah berhenti sejenak, Panembahan kembali berkata, "Maiso Jenar, aku harap kau dapat memahaminya selanjutnya. Aku mengharap bahwa Arya Saloka akan dapat mendengarnya pula darimu. Karena aku adalah gurunya, maka aku kira kaulah orang paling dekat di hatinya. Kaulah yang akan dapat memberitahukan kepadanya bahwa kekuasaan yang berada kembali di tangannya nanti harus menemukan titik sasaran yang benar, seperti tombak lambang kebesaran Banyu Biru yang dibawanya itu."